إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Pada pagi dan subuh hari ini kita diberikan kesempatan untuk kesekian kalinya, diberikan kesehatan dan keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk bersama-sama kita salat subuh berjamaah dan melanjutkan kajian kita yang telah kita bahas 2 pekan yang lalu dari satu tema yang sangat penting untuk setiap muslim dan muslimah, yaitu hidayah. Sudahkah aku mendapatkannya? Kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang sudah lama menjadi seorang yang beragama Islam dan meyakini Islam sebagai agama yang hak, dan kita pun insya Allah sudah beribadah kepada Allah selama ini dan sampai hari ini. Tetapi kita perlu mengevaluasi bersama, apakah betul kita sudah menjadi seorang muslim yang benar? Apakah betul doa kita yang selama ini kita panjatkan sudah diijabah oleh Allah? Doa yang paling banyak, paling sering kita ucapkan, yaitu kalimat yang tercantum di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami hidayah ya Allah ke jalanmu yang lurus. Sekarang kita bertanya, apakah betul kita sudah mendapatkan hidayah? Dan kita sudah membahas ada 4 tanda-tanda seseorang yang mendapatkan hidayah pada 2 pekan yang lalu. Yang pertama, seseorang yang sudah mendapatkan hidayah, ciri-cirinya adalah lapangnya dadanya untuk menerima Islam, untuk mau memahami Islam, untuk mau mengamalkan Islam, dan mau untuk mendakwahkan serta mempertahankan Islam sampai akhir hidupnya. Lapang dadanya untuk menerima apapun yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama saja kita harus mengevaluasi betul sebelum kita melangkah ke poin kedua, ketiga, sampai berikutnya. Yang satu, apakah betul kita sudah lapang dada ini? Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Sebagai seorang muslim tidak boleh memilah dan memilih sesuai dengan hawa nafsunya. Seorang muslim sudah selayaknya mereka selalu menerima apapun kata Allah dan Rasul, karena kita adalah ciptaan Allah dan Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita. Dan Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Tadi kita dengarkan bersama ya dari Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Sulaiman, suatu ayat yang telah Allah sebutkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Jangan asal-asalan menjadi seorang muslim. Asal ada ya syukur-syukur salat, syukur-syukur taklim. Selalu pas-pasan, tidak ada kelebihan, tidak ada keistimewaan kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Tidak boleh. Masuklah kalian dalam Islam secara keseluruhan. Dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan merupakan musuh yang nyata bagimu. Lalu yang kedua, tanda-tanda seseorang yang mendapatkan hidayah yang telah kita bahas kemarin adalah seseorang yang banyak beramal saleh, banyak menghidupkan amalan-amalan sunnah dalam hidupnya. Bukannya hanya yang wajib, bahkan yang sunnah pun selalu dilakukan sampai akhir hidupnya, sehingga dia mendapatkan husnul khatimah. Mau Pak husnul khatimah ya ibu-ibu? Ya, saya juga mau.
sama-sama kita berusaha ya untuk mendapatkan husnul khatimah. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah adalah orang itu adalah orang yang selalu beristiqomah. Istiqomah, selalu berpegang teguh dengan agama Allah. Dimanapun dia berada, selalu dia berusaha untuk melakukan keistiqomahan tersebut. Yang keempat, tanda-tanda seseorang yang mendapatkan hidayah adalah seseorang yang lebih memprioritaskan akhirat. Masalah-masalah yang berkaitan dengan akhirat lebih dia prioritaskan, lebih dia pedulikan, lebih dia utamakan dibandingkan masalah yang berkaitan dengan dunia. Lebih banyak waktunya, lebih banyak perhatiannya kepada masalah akhirat. Kalau seandainya kita lebih banyak perhatian, waktu, tenaga, harta, apapun yang kita miliki yang merupakan nikmat dari Allah, ternyata lebih banyak persentasenya untuk dunia dan dunia. Maaf, berarti kita ini belum mendapatkan hidayah yang banyak. Masih sedikit, karena kita sudah menjadi muslim memang, tapi kita belum mendapatkan hidayah berikutnya. Karena Allah mengatakan, walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah awal, mereka mendapatkan hidayah berikutnya, hidayah berikutnya, hidayah berikutnya, terus sampai puncaknya nanti Allah menjadikan wa atahum taqwahum. Puncaknya adalah mereka akan mendapatkan ketakwaan. Bapak Ibu kepengen menjadi orang bertakwa? Tentunya kita harus mendapatkan hidayah yang banyak. Karena setiap orang yang bertakwa, setiap orang yang soleh dan salehah, pasti dia adalah orang yang paling banyak mendapatkan hidayah. Demikian ya, sedikit saya mengulang. Ada 4 tadi tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Sekarang kita lanjutkan ya hari ini. Mudah-mudahan ya Allah mudahkan dalam kita menuntut ilmu. Gimana Bapak Ibu sekalian? Sehat semua ya? Zahir dan batin? Sehat zahir, sehat batin juga ya semuanya? Alhamdulillah. Baik, yang kelima, tanda-tanda seseorang yang mendapatkan hidayah, yang nanti kita perlu pertanyakan kepada diri kita sendiri. Hidayah, sudahkah aku mendapatkannya? Tanda kelima adalah seseorang yang sabar menghadapi berbagai macam cobaan yang Allah berikan kepadanya. Adanya cobaan, adanya ujian pasti, tidak bisa tidak. Seorang muslim dan muslimah akan mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah. Untuk apa? Agar Allah mengetahui bahwa dia orang yang sungguh-sungguh dalam imannya dan orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Agar orang tersebut naik derajatnya di sisi Allah dengan adanya ujian. Agar orang tersebut mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Agar orang tersebut semakin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Adanya ujian dan cobaan juga sebagai penggugur dosa-dosa. Dosa kita terhapuskan dengan sebab kita benar dalam menyikapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Coba kita lihat firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 155, 156 dan 157. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Apa kata Allah tentang orang yang telah mendapatkan hidayah? Seperti apa cirinya? Yaitu kata Allah, sungguh walanabluwannakum, sungguh pasti kami akan berikan ujian kepada kalian dengan sedikit rasa takut. Ya, ini yang pertama kali Allah berikan kepada kita. Sering kita ini merasa khawatir, merasa takut, merasa cemas, merasa bingung, itu ujian. Dengan suatu perkara kita selalu merasa bingung. Masya Allah. Ibu dan bapak lebih banyak bingung yang mana? Bingung dengan masalah dunia atau bingung dengan masalah akhirat?
Lebih banyak yang mana? Lebih banyak bingung dengan masalah dunia atau masalah akhirat? Dunia ya. Dengan masalah akhirat bingung nggak? Cemas, bingung, bahkan stres, shock, stroke, mood. Sampai meninggal dunia saking bingungnya memikirkan masalah akhirat. Ada nggak orang seperti itu? Kebanyakan orang yang stres, masalah apa Pak? Masalah dunia. Banyak orang yang stres bahkan stroke badannya sebelah lumpuh. Masalah apa Pak? Masalah dunia. Ada nggak orang yang stres, stroke, ya lumpuh badannya, bingung, cemas, gara-gara memikirkan masalah akhirat? Ada nggak? Ada di sini? Subhanallah. Allah akan berikan ujian kepada kita dengan sedikit rasa takut. Kemudian lapar, kelaparan. Kemudian adanya kehilangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama kali Pak ya, bukan minggu depan. Pertama kali terjadi benturan, pertama kali terjadi ujian, pertama kali terdapat cobaan, pertama kali kita mendapatkan musibah, langsung spontanitas kita ingat kepada Allah dan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami pun akan kembali kepada Allah. Masya Allah. Orang seperti ini begitu Allah berikan ujian langsung dia ingat. Berarti orang ini kata Allah apa? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Sempat dia mengucapkan kalimat istirja. Namanya kalimat istirja. Kalau tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, ya tasbih subhanallah. Kalau istirja itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ketika pertama kali mendapatkan ujian, segera dia mengucapkan kalimat seperti itu. Maka Allah katakan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Oh, ternyata orang yang mendapatkan hidayah itu salah satunya ini, yaitu mereka ketika menyikapi ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadanya, maka dia menyikapi dengan benar. Kelihatannya remeh ya, kelihatannya ya suatu hal yang tidak begitu sulit. Tapi coba masing-masing kita mengevaluasi. Begitu saat ini kita ingat, kita catat, kita hafalkan. Tapi begitu nanti ada ujian dan cobaan, ingat nggak? Ingat nggak kita dengan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Atau kita langsung mengucapkan kalimat yang lain? Suuzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, merasa Allah tidak adil kepada kita, lalu terucaplah kalimat-kalimat yang tidak boleh kita ucapkan. Nah ini berarti orang itu tidak atau belum mendapatkan hidayah. Seorang yang betul-betul mendapatkan hidayah, dia berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalanmu yang lurus, berikan kepada kami hidayah. Otomatis dia orang yang selalu ingat kepada Allah dalam segala macam kondisi dan keadaan. Ada ujian dia ingat Allah, tidak ada ujian dia ingat Allah, dan spontanitas dia ingat kalimat istirja tadi. Langsung dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan itu bukan hanya untuk ucapan orang yang meninggal dunia saja. Untuk yang sakit pun itu ujian dan musibah. Kaki tersandung pintu, itu musibah. Jadi kalau bapak seandainya sakit, lalu ada teman kita dengar, bapak itu sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung yang sakit marah, saya belum meninggal, kapan doain saya? Kenapa ngomong seperti itu? Padahal kalimat itu bukan hanya untuk orang yang meninggal saja. Apapun, siapapun yang menimpa musibah kepadanya, boleh kita ucapkan. Kenapa? Ini musibah. Musibah itu luas. Dan Allah katakan musibah bukan khusus untuk orang yang meninggal saja. Tolong ibu-ibu ya, jangan buruk sangka, jangan marah kalau ada yang mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika barangkali
kita sewaktu-waktu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kelima ini tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang sabar. Sabar menghadapi ujian. Dan sabar itu merupakan modal, salah satu modal yang terbesar sehingga kita mampu menjadi hamba Allah yang istiqomah. Sabar dalam keikhlasan, ya, sabar dalam keyakinan, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi berbagai macam larangan, dan sabar menghadapi musibah-musibah. Orang yang mampu bersabar ketika melakukan 3 bentuk kesabaran selama di dunia, yaitu apa? Kata para ulama, sabar melakukan berbagai macam ketaatan. Yang kedua, sabar menjauhi berbagai macam larangan. Yang ketiga, sabar menghadapi segala bentuk takdir musibah yang tidak kita sukai, yang Allah tetapkan kepada kita. Maka kalau 3 hal ini dia bisa lakukan selama di dunia, maka dia adalah orang yang beruntung. Dengan bekal kesabaran itulah Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan dia mendapatkan pahala tanpa batas. Apa kata Allah dalam Al-Quran di surah Az-Zumar ayat yang ke-10? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Surah ke-39 ayat yang ke-10. Allah berfirman bahwa orang-orang yang bersabar sajalah yang mereka akan mendapatkan pahala tanpa batas. Orang-orang yang bersabar sajalah yang mereka mendapatkan pahala tanpa batas. Masya Allah. Kalau sholat ada batasnya. Kata Nabi, semua amal anak cucu Adam ini dilipat gandakan pahala amal yang dia lakukan dari 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. 10 sampai 700 kali lipat. Ya, pahala sholat, pahala sedekah, pahala berbakti sama orang tua, segala macam. Kecuali puasa. Itu disembunyikan berapa besar pahala bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Di dalam puasa ada kesabaran yang dituntut kita untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dan menjaga diri, menjaga hati, menjaga seluruh jasad agar tidak sampai membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa yang kita terima. Makanya orang-orang yang bersabar itu mendapatkan pahala tanpa batas, kata Allah. Ini kalau kita ingin memperluas tema ini saja sudah menghabiskan waktu yang sangat banyak. Bahwa sabar itu merupakan modal yang terbesar. Kalau nggak sabar nggak mungkin kita mau datang ke tempat ini. Betul? Karena sabar itulah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita mau salat subuh berjamaah di sini. Kita pun mau mendengarkan majlis taklim yang disampaikan ilmu dari Allah dan Rasulnya. Kita bersabar mendengarkannya. Padahal bisa jadi ada di antara kita yang ngantuk, yang capek, yang sakit, dan seterusnya. Tapi kita mampu mencoba untuk bersabar. Dan Allah yang menjadikan kita mampu bersabar pada pagi hari ini. Dan itu perlu latihan. Wa may tasabbar yusabbirhullah. Kata Nabi, barang siapa melatih dirinya untuk bisa menjadi orang yang sabar, maka Allah nanti jadikan dia mampu menjadi orang yang sabar. Dia latih dulu dirinya menjadi orang yang sabar. Jadi bersabar menghadapi ujian dan cobaan yang pasti akan menimpa siapapun dia. Selama dia muslim, dia mukmin, akan mendapatkan ujian dari Allah. Dan Nabi SAW bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khati'ah." Senantiasa, selalu, tidak pernah tidak ada, selalu ujian dan cobaan akan menimpa orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun yang perempuan. Selalu mereka mendapatkan ujian selama di dunia. Mau lari kemana? Dunia, ad-dunya darul imtihan. Dunia ini tempatnya ujian. Kalau pengen tidak dapat ujian, pindah ke dunia yang lain. Pindah kemana, Pak? Dunia ini tempatnya ujian, Bu. Kalau kepengen gak dapat ujian, gak ada cobaan, pindahlah ke alam yang lain. Pindah kemana?
Nah, silahkan ke alam kubur juga bingung juga kita, ujian juga, karena kita belum banyak amal yang kita persiapkan. Apa kata Rasul tadi? Bahwa senantiasa, selalu seorang mukmin baik laki-laki maupun yang perempuan akan mendapatkan ujian selama hidupnya di dunia. Itu bisa jadi kata Rasulullah menimpa pada dirinya, atau pada hartanya, atau pada anaknya. Rasul menyebutkan 3 bentuk ujian. Ujian itu banyak, tapi Rasul menyebutkan 3 hal ini yang lebih diprioritaskan penyebutannya. Ma yazalul bala, ma yazalul bala. Selalu senantiasa musibah ujian itu menimpa atas orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun yang perempuan. Yang itu akan menimpa pada dirinya, pada hartanya, atau terkadang pada anaknya. Sampai kapan? Hatta yakallaha wa ma alaihi khati'ah. Sampai dia bertemu Allah nanti tanpa membawa dosa sedikit pun. Mau nggak Pak? Pengen nggak punya dosa? Ya Pak? Pengen nggak punya dosa? Tapi pengen nggak dapat ujian? Ternyata ujian itu untuk menggugurkan dosa-dosa. Masya Allah. Kalau disikapi dengan benar, kita sabar, kita redha dengan apa yang Allah tetapkan, kita bersyukur masih dipilih ya oleh Allah untuk menjalani berbagai ujian dengan diberikan kekuatan. Tapi kalau disikapi dengan cara yang tidak benar, ya tentunya tidak ada pahala di situ, bahkan dosa yang berlipat ganda. Yang penting sikap. Bagaimana sikap menyikapi ujian dan cobaan yang datang kepada kita. Kalau benar, maka kata Allah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu akan mendapatkan ampunan, tergugurkan dosanya. Mereka mendapatkan rahmat, dan mereka itu orang yang mendapatkan hidayah. Kalau kita gak sabar menghadapi ujian dan cobaan dan masalah, musibah yang menimpa kita dan selalu di dunia ini, maka maaf, berarti kita belum mendapatkan hidayah yang banyak. Gampang emosi, gampang terpancing ya, gampang kita untuk mengeluarkan kata-kata, mau lari kemana pasti ada. Bu, ibu punya masalah 2, belum selesai, timbul lagi masalah yang ketiga. 4 masalah belum selesai, timbul lagi masalah berikutnya. Mau lari kemana? Memang begitulah ciri-ciri dunia ini. Dan Allah biarkan. Dan merangka apa? Menguji iman seseorang, menaikkan derajatnya, menggugurkan dosanya, memberikan pahalanya. Bahkan tanda cinta Allah kepada seseorang, tanda cinta ya, tanda cinta Allah kepada seseorang, Allah berikan dia ujian. Nah, subhanallah. Semakin tinggi seseorang ketakwaannya, semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka ujian pun akan banyak dia dapatkan. Sebagai tanda cinta Allah kepadanya. Kenapa? Dengan adanya ujian tersebut, dia berhasil, lolos, maka dia mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah. Siapa orang di muka bumi ini yang paling mendapatkan hidayah? Yang paling banyak mendapatkan hidayah siapa? Rasulullah. Siapa orang yang paling banyak ujiannya? Rasulullah juga. Semakin banyak hidayah yang dia terima, semakin banyak ujian juga yang akan dia dapatkan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Tidak ada ujian satupun untuk menyengsarakan manusia, tidak ada. Ya. Di mana Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Baik. Jangan terlalu panjang ya, karena kita akan mencoba membahas tanda-tanda berikutnya. Ini tanda yang berapa tadi? Tanda kelima ya. Sekarang tanda keenam. Tanda keenam, orang-orang yang telah mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang selalu mengikuti pengajaran Al-Quran. Selalu mengikuti pengajaran Al-Quran. Selalu memilih Al-Quran sebagai tolak ukur kebenaran dan meninggalkan ajaran yang lain yang bertentangan dengan Al-Quran. Ketika bapak dan ibu mendengar
suatu ajaran, membaca suatu ajaran yang ternyata begitu banyak ajaran-ajaran yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat, itu semua menyelisihi Al-Quran, maka tanda-tanda orang yang dapat hidayah, tanda-tanda orang yang dapat hidayah adalah dia meninggalkan seluruh bacaan itu dan hanya mengambil Al-Quran. Ketika ada orang mengatakan A, ada yang mengatakan B, ada yang mengatakan C, ada yang mengatakan D, tapi ketika dia melihat Al-Quran berbeda dengan seluruh perkataan tersebut, dia hanya berpegang teguh kepada Al-Quran. Inilah orang yang mendapatkan hidayah. Dalilnya adalah di surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat ke-18. Ya, surah ke-39 ayat 18. Allah berfirman, "Fabashshir 'ibad alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Allah katakan, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa? Orang-orang yang mendengarkan perkataan, alladzina yastami'una al-qaul. Orang yang mendengarkan perkataan, banyak perkataan yang dia dengar, tapi dia memilih perkataan yang paling baik di antara seluruh perkataan yang ada. Itulah yang dia ikuti. Apa itu? Perkataan yang ada dalam Al-Quran. Maka kalau orang seperti ini dalam penyikapannya, Allah katakan, ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah berikan kepadanya hidayah. Dan mereka itulah orang-orang yang punya akal yang sehat. Akal yang sehat. Kata Allah, sekali lagi, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan demi perkataan yang ada pada orang lain. Tulisan, perkataan, apapun yang dia dengar, apapun yang dia lihat, ternyata semua perkataan tersebut menyelisihi Al-Quran. Dia hanya memilih Al-Quran dan meninggalkan perkataan-perkataan yang lain. Dia memilih perkataan yang paling terbaik karena Allah ketika berfirman, maka itu merupakan perkataan yang terbaik di antara seluruh perkataan. Kata Allah, orang yang seperti ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Kalau ada bapak dan ibu mendengar sesuatu perkataan dari orang lain, ajakan untuk melakukan suatu ritual, melakukan suatu pekerjaan, melakukan suatu aktivitas yang itu ternyata bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak boleh untuk diikuti. Tetap orang itu mengambil Al-Quran saja. Al-Quran pasti benar. Maka ini ciri orang yang mendapatkan hidayah dan ciri orang yang memiliki akal yang sehat. Nah, mengambil pengajaran Al-Quran, memilih Al-Quran. Dan kalau kita bicara Al-Quran, berarti kita juga bicara hadis. Nggak bisa dipisah satu sama lain. Seseorang yang hanya mengambil Al-Quran, berarti maksudnya dia juga mengambil hadis. Karena barang siapa yang meninggalkan hadis, berarti sama juga dia meninggalkan Al-Quran. Barang siapa meninggalkan Al-Quran, sama juga dia meninggalkan hadis. Nggak bisa dipisah. Makanya Allah berfirman di surah An-Nisa ayat ke-80. Di surah An-Nisa ayat ke-80 Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa taat kepada Rasul, pada hakikatnya dia pun taat kepada Allah. Otomatis taat kepada Rasul, otomatis dia taat kepada Allah. Enggak bisa dipisah. Kalau dipisah berarti bukanlah muslim. Tidak akan mungkin bisa kita memahami Islam dengan benar. Ya. Jadi pengajaran, Pak, saya mau tanya nih, boleh ya? Yang Allah ajarkan itu adanya di mana, Pak? Yang Allah ajarkan kepada kita ini adanya di mana? Dalam Al-Quran. Hadis itu termasuk yang Allah turunkan enggak sebagai wahyu? Al-Quran wahyu diturunkan oleh Allah. Kalau hadis diturunkan oleh Allah? Diturunkan? Tidak? Siapa yang mengatakan hadis itu merupakan sesuatu yang Allah turunkan?
Gak ada yang jawab. Siapa yang mengatakan bahwa hadis itu bukanlah sesuatu yang Allah turunkan? Gak ada juga. Abstain. Bagaimana Bu? Al-Quran yang Allah turunkan berupa wahyu? Ya, ini pengajaran dari Allah. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran. Al-Quran merupakan pengajaran dari Allah. Kalau hadis? Gitu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul itu berkata dengan hawa nafsunya, tetapi apa yang diucapkan adalah tuntunan wahyu. Apakah betul hadis Nabi itu juga Allah turunkan? Merupakan sesuatu yang Allah turunkan? Ada perkataan di mana itu? Kalau memang benar. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh tauladan qudwah hasanah. Maksud saya, kalau kita meyakini, boleh dong ya bertanya ya. Kalau Bapak dan Ibu bertanya kepada saya juga boleh dong bertanya ya, supaya kita lebih hidup suasana ini. Karena kelihatannya banyak yang ngantuk ini. Kenapa Pak? Bangun jam 1 atau jam 2 tadi? Sholat tahajud sampai subuh gak tidur-tidur lagi ya? Masya Allah. Masya Allah. Jam 1 jamaah Masjid Az-Zikri sudah bangun, jam 2 sudah bangun, setelah itu gak tidur lagi, sholat tahajud sampai subuh. Masya Allah. Luar biasa. Ya mudah-mudahan saya bisa mengikuti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Makanya ngantuk sekarang. Ya Pak, silakan. Di mana? Iya. Gitu ya. Iya. Kalau hadis bukan, tidak. Baik. Terima kasih. Baik. Iya. Baik. Ini kita kan berdiskusi, Pak. Saya menyampaikan pertanyaan. Yang ini apa yang ini gitu kan? Nanti kita berikan jawabannya. Ada dalilnya. Apakah Quran itu wahyu dari Allah? Jelas. Diturunkan oleh Allah? Jelas. Hadis. Hadis itu pengajaran dari Allah bukan? Apakah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini mungkin barangkali terjadi pro dan kontra karena kita belum mengetahui dalilnya. Apa kata Allah? Allah berfirman dalam begitu banyak ayat bahwa ternyata Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dan hadis pun diturunkan oleh Allah. Hadis pun diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi susunan redaksi katanya, kata kalimatnya disampaikan oleh Nabi sendiri, bukanlah firman Allah. Tapi dengan tuntunan wahyu dan Allah turunkan berupa hidayah, berupa ilham, berupa petunjuk sehingga Rasul menyampaikan kepada umat manusia. Buktinya ada? Ada, banyak. Coba kita lihat. Yang pertama, Allah berfirman, sebelumnya saya bertanya dulu nih, ada yang tahu nggak ayatnya? Barangkali tahu. Di mana ayatnya keterangan bahwa kami turunkan Al-Quran dan hadis? Ada yang tahu? Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Itu ayatnya. Di mana, Pak? Ada yang tahu? Di antara Al-Fatihah dan An-Nas? Coba buka surah An-Nisa, surah keempat, ayat 113. An-Nisa 113. Dari sini nanti kita bisa lihat banyak contoh-contoh ayat yang Allah menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis itu Allah turunkan. Lihat kalimat yang ada kalimat di situ, dan Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Alkitab,
dan al-hikmah. Nah, lihat kalimat Alkitab dan al-hikmah. Alkitab itu apa? Al-Quran. Al-hikmah apa? As-sunnah, hadis. Seluruh para ulama tafsir sepakat bahwa kalimat ketika Allah menyebutkan Alkitab dan Al-hikmah, Alkitab dan Al-hikmah, ketika disebutkan secara bersamaan, Alkitab maknanya Al-Quran, Al-hikmah maksudnya As-sunnah, yaitu hadis. Nah, wa anzalallahu alaika, dan Allah turunkan kepadamu, kalimatnya turun ya, anzala. Allah turunkan kepadamu Alkitab dan Al-hikmah, yaitu Allah turunkan kepadamu Al-Quran dan As-sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Dan karunia dari Allah kepadamu sangatlah besar. Nah, dari sini baru kita tahu ternyata Allah turunkan Alkitab dan Al-hikmah, berarti Allah turunkan juga Al-Quran, dan ini merupakan firman Allah, wahyu, perkataan langsung dari Allah. Al-hikmah ternyata, coba Bapak baca seluruh terjemahan sama, insya Allah seluruh tafsir dari Ahlus Sunnah sama. Al-hikmah maksudnya adalah As-sunnah. Cuma namanya hadis, bukanlah firman Allah. Hadis perkataan Nabi. Tetapi ketika Nabi menyebutkan itu berdasarkan apa yang Allah ajarkan kepadanya, yang Allah turunkan kepadanya. Seperti itu cara memahaminya. Bisa dipahami, Pak? Coba lihat lagi di surah Al-Baqarah ayat 231. Al-Baqarah 231. Di situ juga ada kalimat Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga ada kalimat Al-hikmah. Coba bisa dibacakan, Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idzukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Kalau dari depan, wa idza talaqtumun nisa fabadal, yang tadi aja ya, yang potongan di bawahnya. Artinya ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan Al-hikmah, sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wadhkuru ni'matallah. Ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadamu. Ingat. Dan apa yang Allah turunkan kepadamu berupa apa? Alkitab dan Al-hikmah. Alkitab Al-Quran, Al-hikmah artinya As-sunnah. Ya'izukum bih. Ya, Allah mengajarkan kepadamu apa yang diturunkan. Ya, apa yang diturunkan Allah dengan Al-Quran tersebut, Allah mengajarkan kepada nabinya yang mulia Muhammad SAW. Ada lagi ayat yang lain di surah Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah juga ada ya, surah ke-62. Ada juga surah yang lain. Kalimat-kalimat Alkitab, Al-hikmah. Alkitab, Al-hikmah. Kami turunkan kepadamu. Alkitab, dan Allah sebutkan 2 kali. Al-kitab dan Al-hikmah. Berarti itu menunjukkan, kata para ulama, Al-Quran itu wahyu, Allah turunkan. Al-hikmah yaitu as-sunnah juga adalah sesuatu yang Allah turunkan. Nah itu. Jadi kembali kepada tema kita, ini sekedar tambahan saja, bahwa seseorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, mengambil pengajaran Al-Quran, berarti dia juga mengambil hadis. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau ada orang yang mengambil Quran saja dan meninggalkan hadis, ini pasti sesat, tidak mendapatkan hidayah. Seseorang yang hanya mengambil hadis, meninggalkan Al-Quran, ini pasti sesat, tidak mendapatkan hidayah. Makanya ada orang yang memiliki kelompok namanya ingkar sunnah. Pernah dengar, Pak? Ingkar sunnah, orang yang mengingkari sunnah. Dia nggak pakai hadis sama sekali, pakai Quran saja. Saya pernah berdebat dengan mereka. Pernah satu hari saya berikan dia minum teh botol, silakan minum. Lalu dia minum dengan tangan kiri. Loh, saya bilang jangan minum tangan kiri,
minum tangan kanan. Karena Rasul mengatakan kul washrab biyaminik fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimali. Makan minum dengan tangan kananmu. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Apa kata dia? Oh, saya nggak pakai hadis, Pak. Hah? Awalnya saya nggak tahu siapa dia. Cuman karena dia datang, saya kasihlah sebagai tamu, kasih teh botol. Ternyata, oh saya nggak pakai hadis, Pak. Lalu gimana kamu beribadah? Oh, kita masih baru tahap di Mekah. Belum masuk tahap Madinah. Kamu pakai apa? Kita pakai Quran saja. Nggak pakai hadis? Tidak. Oke. Kamu pakai Quran? Kita bicara Quran gimana? Oke. Kalau pakai hadis saya nggak mau, Pak, nggak beriman. Ingkar sunnah ini, Pak. Lalu saya katakan kepada dia, kita pakai Quran ya. Anda jawab. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatadzakkarun. Allah berfirman, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Kami turunkan kepada kamu Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk agar engkau menjelaskan apa makna dan tafsir dari Al-Qur'an itu, agar manusia memahaminya. Bisa dipahami? Kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an agar engkau menjelaskan, agar manusia memahaminya. Penjelasan Rasul itu adanya di mana? Apakah penjelasan Rasul adanya di Al-Quran? Bukan. Penjelasan Rasul adanya di hadis. Al-Quran bukan perkataan Nabi, perkataan Allah. Sekali lagi, kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia maksud ayat tersebut, tafsirnya, maknanya. Nah, penjelasan Rasulnya ada di mana? Ada di hadis. Kita nggak pakai hadis ya, kita pakai Quran. Saya tanya kepada dia, di manakah keterangan yang menjelaskan bahwa beginilah Rasul menjelaskan maksud dari ayat-ayat tersebut? Apa kata dia? Ada di Al-Quran. Lah, kok di Al-Quran? Penjelasan Rasul bukan di Al-Quran, itu penjelasan Allah. Penjelasan Rasul adanya di hadis. Berarti Anda pakai Quran saja sudah salah. Memahaminya keliru, meskipun dalilnya dia akui, dia imani semuanya. Padahal Allah katakan, kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau, Rasul maksudnya, menjelaskan. Penjelasan dari Rasul adanya di hadis. Ada yang tahu di mana ayatnya? Yang saya ucapkan tadi, wa anzala ilaika dzikra. Sini agak malu ya untuk menjelaskan di mana posisi ayatnya. Kelihatannya di sini kayaknya udah banyak yang hafal Quran ya. Karena banyak yang tidak membawa Al-Quran. Masya Allah. Berarti sudah rata-rata sudah hafal. Betul Ibu? Tuh kan betul? Ada di surah An-Nahl. Ini sebagai modal juga buat kita. Kalau ada orang yang mengingkari hadis, ya, ini jawabannya. Kalau ada orang yang mengingkari Al-Quran, ini jawabannya. Oh, kami nggak pakai hadis. Wah, nggak pakai hadis. Pakai apa? Quran saja. Loh, bukankah Allah katakan pakailah itu keterangan Rasul untuk kita bisa memahami? Nggak bisa kita memahami Al-Quran tanpa bantuan keterangan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Quran pakai pemahaman kita sendiri pasti sesat. Baca Quran pakai nalar kita, ilmu kita, pengetahuan kita pasti sesat. Kalau nggak baca keterangan langsung, bagaimana Nabi menjelaskan ayat demi ayat? Begitu seharusnya. Ya, Rasul menjelaskan, para sahabat menjelaskan, generasi berikutnya menjelaskan. Mereka lebih alim dibandingkan kita. Coba ayat tadi ada di surah An-Nahl, surah 16, ayat ke-44. Bisa dibacakan, Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 44 ya. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat
dan kitab-kitab, dan kami turunkan adzikr, yaitu Al-Quran, kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah ia turunkan, apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. Ya, Allah telah turunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan itu, ya agar manusia memahaminya. Jadi penjelasan Rasul harus kita lihat untuk bisa kita mengetahui tafsir dari ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kita. Jadi ingkar sunnah tadi tertolak. Ada lagi yang lain, tapi kita nggak ingin melebar ya, karena waktu sangat terbatas. Jadi intinya Pak dan Ibu sekalian, seseorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, mengambil pengajaran Al-Quran, kata Allah apa? Di antara seluruh perkataan, tadi Bapak katakan banyak perbedaan pendapat, ya, beda tafsir antara satu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Bagaimana? Kita kembalikan ketika Allah katakan, alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mendapatkan hidayah dan mereka dianggap memiliki akal yang sehat adalah orang-orang yang ketika mendengarkan perkataan, bingung saya mana yang kita ikuti ya. Masing-masing katanya punya dalil, masing-masing katanya mengaku yang sahih, mengaku yang benar. Maka kata Allah, orang yang mengambil Al-Quran di antara seluruh perkataan yang ada, itulah orang yang mendapatkan hidayah. Orang yang mengambil Al-Quran, maka otomatis dia pun harus mengambil hadis. Dan kita bukan hanya mengambil keterangan, tapi juga dipahami keterangan tersebut dengan keterangan yang benar. Secara singkatnya seperti itu. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu sublas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Qur'anlah Allah memberikan hidayah. Dengan sebab Al-Qur'anlah Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti keridoannya dan mengeluarkan dia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dan memberikan hidayah kepadanya ke jalan siratal mustaqim dengan Al-Quran. Ketika berbeda dengan Al-Quran pasti sesat. Yahdi bihillah. Dengan sebab Al-Quran Allah memberikan hidayah pada seseorang yang mengikuti keredoannya dan mengeluarkan dia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dan dengan Al-Quran juga Allah memberikan hidayah kepada seseorang menuju jalan siratal mustaqim. Kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami hidayah ya Allah ke jalanmu yang lurus. Ternyata Allah katakan untuk mendapatkan jalan yang lurus, yaitu Allah berikan di Al-Quran. Pelajari, imani, yakini, amalkan. Itu ada di surah Al-Ma'idah ayat yang ke-16. Al-Ma'idah surah kelima ayat ke-16. Mohon maaf Pak ya, ibu-ibu sekalian, saya kalau kajian itu banyak menukil ayat, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan ya? Takutnya Bapak Ibu, wah banyak bener nih, pusing saya. Nggak pusing kan? Jangan sampai saya dianggap memusingkan. Ya, barangkali ibu dan bapak merasa yang lain kayak gitu karena ayat kayaknya udah hafal semua gitu. Al-Maidah ayat 16. Baik, kita persingkat saja, waktu terbatas ya. Tadi baru 2 ya. Sekarang yang ketiga deh. Tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang selalu bersemangat untuk menuntut ilmu. Nah ini dia nih, selalu bersemangat untuk mempelajari Islam dan As-Sunnah. Tanda-tanda orang yang dapat hidayah, coba tanyakan, hidayah sudahkah aku mendapatkannya? Sudahkah aku mendapatkannya? Meskipun aku sudah baca ihdinas siratal mustaqim. Kalau betul kita sudah mendapatkan hidayah, pastilah kita akan bersemangat terus untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu, selalu belajar, datang ke majelis ilmu, majelis ta'lim, yang di situ diajarkan Quran dan Sunnah, diajarkan bagaimana cara memahami agama dengan benar. Orang yang selalu belajar dan belajar, mendatangi majelis ta'lim, ada guru yang menjelaskan, dan selalu berusaha untuk meningkatkan
ilmunya. Tentunya dengan ilmu tersebut naik imannya. Dengan ilmu tersebut naik rasa takutnya kepada Allah. Dengan ilmu tersebut amal pun semakin banyak. Subhanallah. Orang yang bersemangat untuk belajar, baik di rumah dia belajar, di masjid dia belajar, tempat lain dia belajar, otomatis orang ini orang yang mendapatkan hidayah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan seseorang mendapatkan kebaikan, Allah jadikan dia paham tentang agama ini. Allah memilih di antara hambanya siapa yang Allah inginkan seseorang mendapatkan kebaikan. Maka ketika Allah pilih seseorang, dia pun jadi paham tentang agama. Allah pilih seseorang, dia paham tentang agama. Dia paham tentang agama. Kenapa? Karena Allah memang melihat orang ini ada niat, ada tekad, ada semangat, ada usaha, ada ikhtiar untuk selalu meningkatkan keilmuannya, meningkatkan keimanannya, meningkatkan amalnya. Allah pilih dia. Barang siapa yang Allah inginkan seseorang mendapatkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia secara mendalam tentang ilmu agama ini. Banyak kaum muslimin, tapi tidak semuanya memahami Islam secara mendalam. Banyak yang mengaku Islam, tapi sekedar Islam-Islaman. Betul Pak? Banyak yang mengaku Islam, tapi belajar Islamnya setelah pensiun. Nggak nyinggung nih. Kalau di sini sih insya Allah nggak ada. Di sini kayaknya dari kecil belajar semua, masya Allah. Betul Pak? Iya. Belajar Islam setelah pensiun baru belajar. Ibu-ibu yang sudah barangkali sudah umur 60 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, baru mulai mau ke akhirat, udah mulai deh. Udah mulai keriput mikirkan akhirat. Sebelumnya masya Allah, wala dunia wala akhirat. Gimana? Berarti maaf, kalau kita seandainya seperti itu, berarti kita belum mendapatkan hidayah. Semangat nuntut ilmu. Coba dengarkan cerita Al-Imam Al-Bukhari. Tahu Bu siapa Al-Imam Bukhari? Ulama besar, ahli hadis yang telah mengumpulkan, menulis hadis-hadis Nabi SAW. Lihat bagaimana cara belajarnya Imam Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mendatangi banyak gurunya. Gurunya ada 1000, bukan satu. Banyak, negeri mana, negeri sana, negeri sini, datangi. Dia belajar, mencari guru-guru, orang-orang yang bisa dia manfaatkan ilmunya. Satu hari, ada cerita yang menarik. Imam Bukhari bersama teman-temannya belajar di suatu majelis dengan seorang guru, dan beliau hanya mendengar, besok mendengar, besok mendengar. Tapi teman-teman yang lain mencatat. Dia tidak mencatat, cuma mendengar saja. Subhanallah. Ini kok beda sendiri dengan teman-temannya. Teman-temannya melihat 1 hari didiemin, 2 hari didiemin, 3 hari didiemin. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Pada waktu hari yang ke-15, teman-temannya menanyakan kepada Imam Bukhari, kamu ini datang kok nggak mencatat? Kok nggak diulang lagi kan? Kalau sudah dicatat bisa diulang lagi di rumah supaya kita nggak lupa. Kamu ini mau ngaji apa enggak? Teman-temannya mencela Imam Bukhari. Datang ke majelis taklim cuma mendengarkan. Kamu nggak mencatat, itu nggak boleh seperti itu. Namanya kita ini ke majelis taklim hendaknya mencatat, nanti kita bisa baca kembali ketika kita lupa. Lihat apa kata Imam Bukhari. Mana catatanmu? Teman-temannya, coba catatan kalian mana? Tunjukin. Ternyata catatan temannya itu sudah tertulis 15.000 hadis yang dicatat. Sudah 15.000 hadis. Maka setelah Imam Bukhari melihat catatan mereka, maka dikembalikan lagi. Setelah itu Imam Bukhari
membacakan satu persatu hadis itu sampai selesai dengan hafalannya. Masya Allah, kagum itu teman-temannya semua. Kamu tidak mencatat tapi bisa hafal. Memang ini kelebihan. Tidak semua manusia punya kelebihan seperti ini. Dia bisa begitu mendengar hafal, mendengar hafal, seperti Imam Asy-Syafi'i. Seperti Imam Syafi'i ketika membuka lembaran melihat hafal. Membuka lembaran melihat hafal. Seperti copy paste. Ini bukan fotokopi ya, tapi ini terjadi. Manusia-manusia pilihan, memang tidak semua terjadi seperti ini. Jadi begitu teman-temannya melihat Imam Al-Bukhari menyampaikan hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, sampai 15.000 hadis, 15.000. Mereka kagum, tercengang-cengang semuanya. Bahkan catatan mereka dikoreksi oleh Imam Bukhari. Ada yang salah. Sehingga akhirnya mereka mengkoreksi catatannya dan menyesuaikan dengan hafalan Imam Al-Bukhari. Masya Allah, ini Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ketika saya membaca riwayat ini dan ketika saya menyampaikan pada hari ini, saya teringat dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ternyata di sini banyak yang seperti Imam Bukhari. Selevel. Imam Bukhari dengerin aja. Berapa belas hari kemudian dites sama teman-temannya, dicela segala macam, coba sini catatan, kembalikan. Lalu setelah itu dia bisa sebutkan lagi semuanya, dan ini luar biasa. Dan itu rupanya dialami oleh juga jamaah masjid. Begitu ya? Enggak nyindir, namanya nyinggung. Coba, saya nggak bohong loh. Coba bapak dan ibu bisa dites. Ternyata seluruh ayat dan hadis yang saya sampaikan bisa diulang kembali. Masya Allah, seperti Imam Bukhari. Meskipun tidak mencatat, tapi cukup mendengar, langsung masuk blek gitu ya, langsung hafal semuanya. Padahal Rasul mengatakan apa? Nabi mengatakan qayyidul ilma bil kitab, ikat ilmu itu dengan tulisan. Ikat ilmu itu karena mudah lepas, ikat ilmu dengan tulisan. Tapi ini barangkali untuk orang yang umum. Kalau bapak dan ibu karena orang khusus, jadi tidak perlu diikat. Berarti memang seperti Imam. Jangan marah ya, saya menceritakan tentang kondisi Imam Bukhari. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya. Jadi orang yang semangat menuntut ilmu adalah orang yang mendapatkan hidayah. Semakin dia bersemangat, semakin bersungguh-sungguh, hidayah insya Allah akan banyak dia dapatkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho kami akan tunjukkan kepada mereka, kami akan berikan kepada mereka hidayah, sehingga mereka tahu bagaimana cara beragama yang benar. Sungguh-sungguh, nggak ada ulama yang banyak tidur, makan tidur, nggak ada. Yang namanya ulama itu pasti dia sungguh-sungguh, pasti banyak waktu yang dia habiskan untuk belajar. Dengan dia banyak belajar, menuntut ilmu, hidayah pun ngikut. Ini suatu hal yang harus kita perhatikan dengan benar. Kita semua ingin dapat hidayah, bukan hanya doa saja, ihdinas siratal mustaqim, tapi enggak kita lakukan tanda-tanda yang lain, cara-cara yang lain, kiat-kiat yang lain yang harus dilakukan secara terus-menerus ya. Gimana nih? Diteruskan apa sesi tanya jawab? Baru 3, sudah waktunya ya. Iyalah, baik, kalau gitu kita bukalah saja sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya, silakan Pak, ini dulu Pak yang belum pernah ya. Ya silakan. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Al-Mukarram, Pak Ustadz Umar, bapak-bapak yang ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Sebelumnya
saya mengucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsir. Wa iyyakum. Yang pertama berkenan dengan ini, waktu saya kecil di Ciamis. Iya. Katanya ada 4 kita, bukan hanya Quran